Enggak, Anda nggak bisa mewakili dia. Bilang sama dia. Mentang-mentang anggota dewan ya. Waduh, mentang-mentang anggota dewan ya kan. Mentang-mentang wakil rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik dan lucu untuk kita simak bersama-sama. Karena apa? Ini sesama pembenci atau sesama oposisi dari Presiden Jokowi itu berantem di dalam satu forum, teman-teman. Padahal forumnya ini khusus mengkritik Presiden Jokowi. Tapi kok malah mereka yang berantem ya? Ini nggak masuk di akal gitu. Orang yang punya visi dan misi yang sama untuk mengkritik, membenci, menjatuhkan Presiden Jokowi, malah mereka yang saling berantem. Mungkin ini azab kali teman-teman ya. Dan kalau saya lihat ya di sana ada Deddy Sitorus tentunya teman-temannya, dan juga ada Refly Harun dan ya yang lain-lainnya mungkin. Dan ada militan emak-emak ya. Kalian tahu sendiri kan militan emak-emak kalau demo gitu ya kan, suaranya lantang, keras, kasar juga ya teman-teman. Dan ini menyatu di dalam suatu forum. Deddy Sitorus yang terkenal temperamen dan keras juga ya. Panas ketemu panas jadinya berantem teman-teman. Dan di video awal tadi saya sengaja sensor kata-kata kasarnya karena nanti biar teman-teman lihat di video intinya nanti ya. Di video intinya nggak akan saya sensor teman-teman. Biar kalian melihat seperti apa tingkah laku para pembenci Presiden Jokowi ini teman-teman. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Jangan banyak ngomong dah. Saya bisa tunjuk-tunjuk, saya tahu tuh siapa yang tiap hari ada di jalanan. Yang asli. Saya di petisi 100 juga Pak. Di airat segala macam kita turun di situ. Nggak ada tuh, saya lihat kemarin PDIP pada mana. Jadi, maaf Bang Deddy. Maksudnya sebelum ada perselisihan dengan Jokowi aman-aman aja. Hari ini saya kritik, kalau benar-benar PDIP Ibu Megawati merasa dizolimi Jokowi, lakukan tindakan yang benar-benar real di lapangan. Ya ngapain ya? Kita hanya bisa berharap pada diri kita sendiri. Kalau berharap sama orang lain ya omong kosong. Saya pun nggak pernah tertarik datang ke tempat diskusi kayak begini. Capek. Kalau kita mau merancangkan peperangan ya nggak rame-rame gini lah, ada kamera siaran langsung. Kalau mau ngomongin revolusi rame-rame, bener aja lu. Ya kan? Jadi pertama Bung Rustam, tolong bedakan partai politik, apalagi di parlemen, dengan kelompok perlawanan, Pak. Kalau sampai PDI Perjuangan ada di jalanan, apa bedanya sama LSM sama kelompok-kelompok itu? Kita harus bermain dalam tataran konstitusi. Kalau sampai PDI Perjuangan di jalanan ribut-ribut, nggak ada gunanya tuh partai. Ngapain? Kan gitu. Tapi sekarang pun kita sedang memanasi otot partai. Tiap hari kita memanaskan satgas partai di berbagai kota besar. Kemarin terakhir di Solo, sebelumnya di Jogja, tanggal 10 di Medan. Kita juga siap asal Anda siap. Jadi jangan bilang PDIP nggak berani bos. Tenang aja lu. Udah pulang. Satu kata. Mana dia tadi mana? Oh, ada istrinya. Bukan Anda yang ngomong tadi Bu. Enggak, Anda nggak bisa mewakili dia. Bilang sama dia kampret. Waduh. Berani. Sudah. Waduh. Sudah. Bilang sama dia. Kalau lempar pertanyaan sini, bertahan dong. Ya bertahan, jangan bertahan. Dia ke orang dia pulang. Oke. Waduh. Nggak ada pulang, istrinya di sini. Istrinya di sini. Kamu tadi udah ngomong, dia mana? Panggil loh. Jangan emosi kayak begitu. Ya, kenapa? Tidak menghargai orang. Oke. Sudah. Kita kemarin mau diskusi. Kalau mau ngomong terus pergi ngapain? Siapa yang pergi? Siapa yang pergi? Kalau pergi Saya sudah bilang ya, stop. Oke. Waduh, ini emak-emak militan emang luar biasa guys. Seorang Deddy Sitorus digas juga sama dia ya kan. Waduh, keren. Ini kalau kita lihat para pembenci Jokowi seperti ini, kita tuh bahagia banget teman-teman. Biarkan mereka berantem, beradu argumen satu sama lain ya kan. Kita tinggal menikmati, menertawakan teman-teman ya. Mentang-mentang anggota dewan ya. Waduh, mentang-mentang anggota dewan ya kan. Mentang-mentang wakil rakyat.
Maunya apa? Orangnya mana yang ngomong tadi sih? Oke, stop. Sudah. Oke, kita pindah. Lucu juga lihat mereka ya. Kita pindah. Saya mau menjawab dia ternyata udah pergi. Itu namanya menghormati apa tidak? Itu menghormati apa tidak? Oke. Sudah. Oke. Waduh, ngeri. Baik, sudah ya. Udah nggak usah dijawab. Enak ngeliat gini tuh. Itu udah nggak ada. Iya. Enak banget tuh ngeliat kayak gini ya kan ya. Biarkan mereka beradu, biarkan mereka saling caci mencaci. Ya kita sebagai apa ya, yang mendukung pemerintah ketawain aja teman-teman. Oke, lanjut. Saya mau menjelaskan begini. Apakah PD Perjuangan hanya karena berbeda pada Jokowi menjadi kritis? Silakan dicek dari 2014. Silakan cek TV Parlemen. Silakan cek bagaimana yang namanya Effendi Simbolon dan yang lain-lain harus berhadapan dengan partai karena kritis terhadap Jokowi. Jadi kalau dibilang hanya karena sudah berbeda dengan Jokowi baru kita kritis, ntar dulu. Oke. Rekam jejak ada. Ya, sudah. 2019 juga sama. Oke, nggak usah. Saya kan menjawab, kita kan tidak soal menjawab. Jadi, apakah DPR harapan kita untuk mengubahnya? Enggak, orang udah disandra kok. Bisa. Nggak usah partai lain, PD Perjuangan ditodong juga kok kepalanya. Dengan kasus, dengan ini, dengan itu. Jadi jangan dikira orang nggak ngomong gagah-gagahan karena ada kepentingan. Enggak. Silakan Anda tonton TV Parlemen. Lihat, apakah benar PD Perjuangan hanya duduk manis? Enggak, Pak. Ya. Tapi kan semua ada tata keramanya. Ada tata caranya. Ada undang-undangnya. Terus mesti bilang wow gitu. Sudah. Ibu sudah. Harus bilang wow. Oke. Mesti bilang wow gitu. Ambil suamimu sini diskusi sama saya. Gak usah hadapin suami saya. Lalu bagaimana melarang politik? Ini emang Bapak Melita ini luar biasa ya. Oke. Sudah. Ibu itu keluarin aja. Oke. Sudah ya. Oke. Sudah. Bang Diri silakan lanjutkan. Ya, jadi sebisa mungkin kita tolak di DPR. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa DPR periode ini proses legislasi yang paling buruk dalam sejarah, sama kayak DPR kemarin. Iya. Karena tidak ada lagi proses pelibatan masyarakat, tidak lagi diskusi di komisi-komisi, langsung main ketok di balik. Baik. Itu kenapa saya sebut yang paling jelek. Ya. Ketua DPR-nya kan dari partai Anda, Enggak Pak. tunggal. Walaupun PD Perjuangan paling banyak anggotanya, tapi bukan penguasa DPR. Ketua DPR itu hanya pimpinan, bukan penguasa DPR. Jadi kalau ada yang bilang PD Perjuangan penguasa di DPR, salah. Nggak ada istilah penguasa di DPR. Karena semua harus melalui bamus dan sebagainya, ada mekanisme. Jadi tolong pahami itu gitu loh. Saya kira itu. Waduh. Gimana teman-teman? Gimana Anda melihat akrobatik sirkus tadi teman-teman? Diskusi-diskusi yang melahirkan perseteruan di antara mereka sendiri gitu ya kan? Seru juga ngelihatnya ya. Seru banget teman-teman. Kita happy ngelihatnya gitu. Happy banget teman-teman. Gimana kalian melihat itu? Coba komen di bawah ya. Tapi ya begitulah teman-teman. Oposisi, para pembenci Presiden Jokowi ternyata mereka juga tidak sejalan satu sama lain. Mereka juga saling gontok-gontokan teman-teman. Mereka saling sikut-sikutan. Mereka saling sindir-sindiran. Aduh gimana teman-teman. Saya ini bingung dengan para oposisi ini. Padahal dulu waktu sidang-sidang MK ya, kalau kita lihat ya, si Refli Harun itu sudah teriak-teriak. Kita sama PDI sudah sohib, sudah ini, sudah itu. Hei, masih berantem rupanya simpatisannya ya kan. Apalagi emak-emaknya ini kan. Tapi ya, emak-emak oposisi ini militan-militan teman-teman. Sudah tidak diragukan lagi teman-teman. Militan mereka, keberanian mereka memang sudah tidak diragukan. Siapapun itu yang di depannya, mereka pasti bersuara.
dan kata-katanya kadang nyelekit dikit ya, tapi itulah mama teman-teman ya. Ya mungkin mereka udah nggak ada kerjaan di rumah, jadi ya mereka ikut barisan oposisi gitu ya kan, biar dia ada tantangan dikit teman-teman. Tapi ya biarkan mereka berakrobatik sesuka hatinya ya. Biar kita mengawal kinerja Presiden Jokowi, biar kita mengawal pembangunan Presiden Jokowi, biar kita mengawal seluruh keberhasilan Presiden Jokowi, dan setelah itu Oktober nanti kita kembali mengawal Presiden Prabowo Subianto untuk membangun negeri ini, melanjutkan program-program unggulan, program-program inti, utamanya hilirisasi. Biar apa teman-teman? Biar kita bisa menjadi negara maju, biar kita bisa menjadi negara adidaya gitu teman-teman. Salah satu negara adidaya lah nanti di tahun 2045. Beriringan dengan selesainya pembangunan ibu kota Nusantara. Wah, ini ikon dari negara kita yang banyak dicibir oleh orang-orang. Tapi kalau kata Rektor Unisba, mereka yang mencibir IKN, mereka yang selalu mengolok-olok IKN itu, mereka sebenarnya tidak mengerti dan tidak paham tentang IKN. Buktinya apa? Mereka yang melihat dari luar, melihat dari berita, melihat dari koran, membaca dan segala macam. Mereka tidak langsung datang ke sana menyaksikan secara langsung bagaimana pekerjaan konstruksinya, menanyakan langsung kepada orang-orang yang ada di sana bagaimana perjalanan pengerjaan IKN ini sudah sampai mana gitu ya kan. Itu yang harus mereka lakukan, bukan hanya melihat dari TV berita ya. Kalau gitu ya pengamat ece-ece lah teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Dan ini sebagai video ini teman-teman, penghibur lah bagi kita ya. Oke, akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.